Lebih khusus lagi nih, kita kedatangan anak muda yang sangat energik dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin bagi yang sudah hafal ya tahu Sidoarjo itu di mana. Namanya Mas Iqbal ya. Tapi bagi yang belum tahu, mungkin Mas Iqbal bisa cerita sedikit Sidoarjo itu seperti apa, cirinya seperti apa, dan sebentar lagi katanya mau ada hajatan yaitu Wakil Bupati. Telah bergabung bersama kita Mas Iqbal. Saya manggilnya Mas Iqbal saja ya. Beliau adalah anak muda Sidoarjo yang sekarang ditunjuk atau dipercaya sebagai salah satu koordinator daerah relawan Persada Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Mas Iqbal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bang Jack, alhamdulillah. Ya, saya Zakaria, baik. Panggil Bang Jack. Sekarang jadi host ini dengan Mas Iqbal ya. Mas Iqbal bisa diceritain nggak Sidoarjo itu ada hajatan pilkada? Emang Sidoarjo itu bagi yang belum kenal ya, termasuk yang sudah asli Sidoarjo itu seperti apa sih perkembangannya 1-2 tahun terakhir? Mungkin dari sisi kotanya, dari sisi ada hajatan pilkada seperti apa, berapa paslon dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bang Jen, sangat terhormat saya diajak berbagi cerita tentang Sidoarjo itu seperti apa dan bagaimana kita anak-anak muda menghadapi hajatan besar di Sidoarjo. Jadi Sidoarjo itu letaknya di Jawa Timur. Sidoarjo ini geografisnya dia terletak sebelahan sama Surabaya. Yang notabene Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, mulai dari pergerakan ekonomi, budaya dan segala macam, dia banyak membaur sama Surabaya. Jadi suasana di Sidoarjo itu sedikit banyak kembar lah sama Surabaya. Mungkin luas wilayahnya yang kurang besar, lebih besar dari Surabaya daripada Sidoarjo. Kemudian yang terkenal Sidoarjo bahkan 10 tahun kebelakangan ini lumpur lapindo. Apa itu Mas? Lumpur, Mas? Lumpur lapindo itu jadi bencana. Ya kalau sekarang sih orang-orang bilangnya bencana alam, tapi seharusnya itu kesalahan manusia. Dan ini salah satu PR besar dari banyak bupati yang sudah coba jadi memimpin di Sidoarjo, dan sampai sekarang masih banyak PR yang harus dikerjakan khusus untuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang lumpur lapindo. Di luar itu masih banyak PR-PR yang nantinya pemimpin Sidoarjo yang baru ini harus bisa perbaiki ya, harus lebih umum perbaikannya. Khususnya apalagi sekarang pemilih di Sidoarjo itu Bang Jack ada hampir 40%. Jadi suara anak-anak muda di kisaran umur 17 sampai 40 itu, kalau kemarin datanya teman-teman dihitung itu ada kurang lebih 400 ribuan, hampir 500 ribu suara. Nah, jadi itu kan itu jadi PR besar untuk calon pemimpin nanti yang memimpin Sidoarjo ke depan untuk mengolah anak-anak muda Sidoarjo untuk bisa jadi pemuda-pemuda yang lebih baik lagi. Ini khusus fokus ke pemuda. Seperti itu. Mas Iqbal ini sekolahnya dulu waktu kecil di Sidoarjo ya? Iya. Atau kelahiran Sidoarjo? Saya lahir di Pamekasan, Madura. Nah, tapi besar
sekolah dari SD, SMP, SMA itu di Sidoarjo. Ya, jadi sudah tahu bagaimana perkembangan Sidoarjo 10-20 tahun yang lalu sampai hari ini ya. Insya Allah sudah, karena saya juga sampai sekarang sudah jadi masyarakat Sidoarjo. Oke. Nah, yang saya tanya ini nih, dari beberapa waktu ke belakang dan yang akan datang katanya mau ada pilkada di Sidoarjo. Nah, iya betul. Jadi ada beberapa paslon. Nah, Mas Iqbal ini sudah ketemu salah satu paslon katanya. Bisa ceritain siapa sih paslon yang sudah ketemu sama Mas Iqbal? Lalu bisikin apa tuh sama paslonnya? Ya kemarin kebetulan teman-teman pemuda di Sidoarjo diundang sama salah satu calon yang kebetulan beliau dapat nomor urut 1 di di hajatan pemilu ini nanti di tanggal 9. Beliau menyampaikan bahwa beliau sadar kan karena suara anak-anak muda itu di Sidoarjo juga banyak ternyata, hampir 50%. Nah, beliau menyampaikan ini beliau ini nomor 1 adalah Pak Bambang Haryo Soekartono sama wakilnya, calon wakilnya ini Pak Taufikul Bar. Ya. Beliau menyampaikan terkait pemuda itu khusus di Sidoarjo, melihat di Surabaya, kemudian di Malang, itu kan ekonomi kreatif di daerah-daerah tersebut kan cukup maju. Banyak kreativitas anak muda yang dikaryakan sebagai bisnis, kemudian membuka peluang lapangan kerja dan segala macam. Nah, yang saya sempat sampaikan ke beliau bahwa seharusnya dengan kompetensi yang dipunyai oleh Sidoarjo, Sidoarjo itu bisa menyamai pola ekonomi kreatif yang dilakukan sama Bu Risma di Surabaya, kemudian di Malang. Jadi dengan sumber daya, kalau di Sidoarjo itu kan sumber daya tambaknya luar biasa besar ya, Bang Jack. Bentar. Coba ceritain deh sumber daya tambaknya kenapa begitu besar, di daerah mana besar dan tambak apa itu nggak tahu nih. Jangan-jangan calon bupatinya sudah tahu nih potensi tambak di Sidoarjo. Oh, bahkan calon bupatinya yang punya banyak tanah tambak di Sidoarjo. Ya. Jadi gimana? Apa yang Mas harapin terhadap potensi tambak dan anak-anak muda? Apa sih hubungannya tambak sama anak muda? Oke, jadi gini, seharusnya bukan cuma tambak, tapi karena di Sidoarjo itu punya potensi tambak yang melimpah, ya. Jadi gimana caranya pemimpin itu bisa merangkul anak-anak muda agar tambak itu tidak jadi hanya itu saja fungsinya. Bagaimana dengan tambak yang sebegitu luas yang dipunyai di Sidoarjo itu? Kalau tambak di Sidoarjo itu membentang yang paling besar itu di daerah-daerah Waru, dekat-dekat Bandara Juanda itu di sana itu luas sekali tambak di Sidoarjo. Saya juga sempat ke sana dan memang ini karena memang kepemilikannya juga kayaknya perorangan dan harusnya juga ada intervensi dari pemerintah bagaimana tambak-tambak itu dikelola semaksimal mungkin, dan nilai plusnya adalah jika tambak itu bisa dikelola sama anak-anak muda. Jadi satu produk yang mungkin bisa kita jadikan wisata, kemudian jadikan hasil budidayanya dijadikan kayak kuliner dan segala macam, itu kan bisa. Tapi sampai saat ini mungkin masih kurang ya. Fokusnya pemimpin di Sidoarjo saat ini mungkin masih belum sampai ke situ karena mungkin belum jadi tujuan utama dari pemimpin yang saat ini. Oke, saya simpan dulu tadi Mas Iqbal bicara kuliner Sidoarjo. Nanti saya simpan di akhir sesi Mas kuliner. Sip. Saya lanjut lagi tadi ketemu sama calon bupati ya,
waktu itu selain bicara ekonomi kreatif, bicara apa lagi, Mas Iqbal? Selain ekonomi kreatif ini apa namanya yang ditekankan itu apa namanya kreativitas anak-anak muda di Sidoarjo. Jadi mulai dari infrastruktur yang mungkin saat ini masih belum banyak tersedia ya bagi anak-anak muda. Kalau kita lihat di Surabaya, Burismas apa namanya fokus buat kayak apa namanya tempat khusus untuk anak-anak muda, mulai dari untuk mengasah, iya, tempat nongkrong begitu? Ya nongkrong tapi yang co-working space dan segala macam, terus ada skate park dan segala macam. Nah itu kan itu juga jadi lahan untuk anak-anak muda berkreasi. Nah sedangkan di Sidoarjo sampai saat ini itu masih kurang dirasa anak-anak muda. Maka dari itu kemarin ketika dapat waktu bertemu sama calon bupati Sidoarjo, saya sampaikan perlu ruang-ruang yang khusus atau yang punya apa namanya brand itu tempatnya anak-anak muda, entah itu co-working space barangkali atau taman belajar, kemudian taman-taman kayak skate park segala macam. Itu kan tempat-tempat yang bisa apa ya mengolah kreativitas anak-anak zaman sekarang. Oke, jadi yang kedua calon bupati siapa tadi, Pak Bambang Haryo ya, bicara tentang pusat kreativitas. Kalau yang pertama tadi ekonomi kreatif, kalau yang kedua ini kreativitas ya. Bicara nggak masalah pengangguran nih ke anak-anak muda waktu itu? Atau Anda nggak nitip sesuatu ini bagaimana agar mengentaskan pengangguran? Jadi kalau itu pengangguran tadi itu sebenarnya masuk ke apa namanya ya, ke inti yang pertama tadi, poin yang pertama. Jadi yang pertama ya. Jadi pengangguran itu karena memang momennya saat ini kan mungkin sedang dibilang sedang susah ya, karena ada pandemi dan segala macam. Nah, sempat saya sampaikan juga terkait apa namanya lapangan kerja untuk anak-anak muda. Tapi karena apa namanya yang mereka menerima dengan baik terkait tentang itu. Tapi fokus yang saya sampaikan adalah bagaimana kita membuat satu terobosan, satu jalan pintas yang mungkin di mindset anak-anak muda sekarang itu kerja itu bukan, ya mungkin beberapa orang merasakan kalau kerja itu jadi satu hal yang harus dan wajib, apalagi anak-anak muda. Tapi yang difokuskan adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa meng-create apa yang dia punya, kemudian menjadikan hal itu sebagai suatu hal yang produktif dan menghasilkan. Jadi fokusnya bukan pengangguran, tapi bagaimana pengangguran itu dia nggak diam aja, tapi bisa meng-create apa yang dia punya untuk menjadi suatu hal yang lebih baik dan produktif pastinya. Luar biasa. Dan Anda yakin bahwa harapan-harapan itu akan dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati jika mereka terpilih ya? Insya Allah. Insya Allah. Setelah perjumpaan pertama itu gimana nih? Anda jadi sreg atau jatuh hati atau pengen sama teman-teman yang lain kemudian ingin memenangkan beliau berdua, lalu ngajak teman-teman pemuda yang lain atau gimana? Iya benar. Jadi melihat dari obrolan yang sudah terjadi kemarin, kemudian juga saya merangkum bahwa beliau itu menerima anak muda. Suara-suara anak muda bisa beliau bawa dan di-create menjadi kebijakan nanti ke depannya. Maka dari itu, bismillah dengan niat yang baik, yang tepat, saya sempat merekrut teman-teman yang mungkin teman-teman dekat lah ya, teman-teman dekat yang punya visi misi yang sama. Kemudian saya yakinkan untuk
demi Ya, halo. Sepertinya tadi salurannya terputus. Sekarang udah nyambung, Mas Iqbal? Kedengaran? ya agak Saya mau salurannya ya. saya mau melangkah ke topik lain ya. Tadi sampaikan calon bupati yang Anda ketemu kemudian Anda dukung benar-benar mau memperhatikan aspirasi anak muda. Nah, ini ada pertanyaan yang jawabannya suruh milih ada dua ya. Nanti talkshow kita kayak gitu terus ya. Andaikan Mas Iqbal suruh memilih nih, ada pertanyaan, ada kuis yang jawabannya hanya ada dua opsi. Nanti Anda suruh milih salah satu. Katanya kan si calon bupatinya nomor 1, jadi Anda harus milih satu, nggak boleh milih lebih dari satu ya. Andaikan Pak Bambang Haryo dan Taufik Kulbar terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo nih ya. Anda lebih memilih mana nih? Diajak ngopi bareng di pendopo bupati sama anak-anak muda, atau ngopi bareng di taman-taman kreatif? Nah, Anda lebih milih mana nih? Coba ulang Bang Jack. Agak putus-putus suaranya. Halo ya, agak putus-putus suaranya. Nah, andaikan Pak Bambang Haryo dan pasangannya terpilih, begitu, Anda teman-teman ini lebih memilih mana nih, ngopi bareng dengan bupati di pendopo bupati, kantor bupati, atau ngopi bareng di taman-taman atau kafe-kafe warkop yang ada di kampung-kampung? Anda lebih milih mana nih? Oh, kayaknya kalau itu lebih milih ngopi sama teman-teman di kampung kayaknya. Oke, artinya Anda berharap nanti bupati yang terpilih nanti lebih banyak turun ke bawah daripada ngundang di pendopo gitu. Iya, jadi alasannya kenapa alasannya? Jadi gini, mungkin bupati lebih bisa tahu lah real life-nya masyarakat di Sidoarjo, khususnya anak-anak muda. Biar dia bisa merasakan juga, oh ternyata arek nomi Sidoarjo kok gini gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Ini masih banyak nih pertanyaan ini. Oke. Kalau disuruh memilih lagi nih, Pak Bambang dan Pak Taufik Bar nomor urut 1 ya, kalau ditakdirkan terpilih ya sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo, itu kemudian mereka ini tidak punya akun, atau mungkin menonaktifkan atau nggak punya akun Instagram. Oke. Misalnya ya, nah, Anda lebih memilih mana nih? Datang ke mereka untuk ngajarin mereka agar membuat akun Instagram, atau dibiarin aja, mungkin karena mereka sudah nggak butuh medsos dan sebagainya. Ini permisalan berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Lebih milih mana nih? Punya bupati yang bisa punya Instagram yang bisa di direct messenger, atau kalau ada apa-apa, ya nggak apa-apa, dia nggak punya Instagram, kita kalau ada apa-apa langsung samperin aja begitu. Anak muda tuh lebih suka milih mana sih? Punya bupati yang bisa di-mention di Instagram, atau punya bupati yang kalau ada apa-apa ya dikirimi surat, atau didatangi, atau ya pasti anak-anak muda itu juga yang nggak ribet. Kalau anak-anak muda disuruh ngirim surat dan segala macam, habis di birokrasi. Jadi ya yang paling enak mereka open media, kita komunikasi lewat media, entah nanti media pemimpin nanti dipegang oleh admin kah, atau bahkan beliaunya sendiri yang pegang, itu akan lebih enak seharusnya. Jadi aspirasi anak-anak muda yang ingin disampaikan itu akan lebih cepat sampai ke pemimpinnya. Nggak harus lewat birokrasi yang merupet dan segala macam. Jadi Anda lebih memilih bupati yang punya akun Instagram daripada yang semua aspirasinya harus lewat surat ya? Oke.
Sekarang kita ke kuliner ini. Kuliner di Sidoarjo yang Anda bisa kenalin nih ke para pemirsa Persada PKS. Oh ya, bagi yang baru bergabung, acara ini adalah acara ngobrol bareng milenial Persada PKS Talks ya. Saatnya milenial Sidoarjo memilih bupati yang baik dan asik ya. Bersama oposisi yang dipinginnya Arek 6 Sidoarjo. Kalau bahasa Indonesia apa sih yang diinginkan oleh anak muda Sidoarjo? Hadir bersama kita salah seorang pemuda Sidoarjo, Mas Iqbal Rupani. Beliau adalah Korda Persada Kabupaten Sidoarjo. Mas Iqbal, tadi saya tanya salah satu ekonomi kreatif adalah kuliner. Emangnya di Sidoarjo itu kulinernya apa aja ya, Mas? Kalau di Sidoarjo mungkin sampai saat ini itu yang jadi trademark kuliner itu masih sedikit, Bang. Jadi yang mungkin terkenalnya bahkan sampai di luar daerah itu mungkin yang paling terkenal Sidoarjo itu cuman kupang lontong. Kupang. Ya, kupang lontong. Jadi setelah ini itu nggak ada yang khas ya, kayak kerupuk gitu, kerupuk udang. Kalau di Sidoarjo kalau makanan khasnya kupang. Kemudian kalau beberapa varian-varian yang kayak petis, kemudian camilan-camilan seperti kerupuk udang, sama ini ketambah tadi ada apa namanya ikan bandeng. Oh, terkenalnya ikan bandeng. Iya, benar. Iya, dan kira-kira dengan pusat oleh-oleh atau kuliner tadi, ada nggak harapan untuk Pak Bupati mendatang terkait dengan kuliner dan oleh-oleh? Nah, jadi gini, asik kalau kita bahas masalah ini. Jadi kembali lagi ke poin pertama tadi waktu teman saya ketemu calon bupati terkait ekonomi kreatif. Nah, karena sampai saat ini itu tidak ada brand makanan atau kuliner ya yang mungkin kupang lontong yang khas Sidoarjo tapi dibalut sama anak-anak muda atau ke kreativitas anak-anak muda. Jadi ya masih standar-standar aja kayak warung biasa buka. Padahal itu ramenya luar biasa. Nah, harapannya nanti kalau memang calon ini jadi akan ada terobosan atau pola yang baru untuk meningkatkan pariwisata kuliner yang ada di Sidoarjo. Mulai dari bandeng itu tadi, kemudian petis, kemudian ada kerupuk udang, ada kupang lontong. Itu bahkan kalau boleh tambahin di daerah-daerah lain itu yang harusnya itu bukan khas makanan mereka bisa create sendiri. Itu jadi kayak semisal di Malang ada jajanan meskipun itu di cover sama artis lah yang punya nama besar, tapi mereka bisa create jadi kalau makanan ini, kue ini itu khas Malang gitu. Oke, berarti perlu endorse ya. Perlu endorse dari orang influencer terkenal untuk mengendorse produk-produk khas dari Sidoarjo. Dan Anda berharap nanti bupati yang terpilih bisa menghadirkan influencer itu ya. Jadi hadirnya influencer itu ketika mereka melihat ketika ternyata ini Sidoarjo itu menarik untuk dimasuki sama mereka. Apalagi yang notabene mungkin artis-artis nasional gitu kan. Mereka pasti akan berhitung jika mereka masuk ke situ, apakah di daerah itu bisa mengangkat atau bisa masuk enggak kira-kira pasarnya. Nah, itu yang harus di-create sama pemimpin di Sidoarjo. Bagaimana pasar Sidoarjo ini khususnya kuliner ya, itu bisa dilirik sama influencer-influencer yang mungkin kelasnya nasional dan bisa bekerja sama membangun industri pariwisata kuliner yang lebih bagus lagi dan kesannya adalah lebih mudah lagi. Jadi nggak cuman sekedar warung, tapi akan lebih kreatif lagi.
Oke, ya, itu harapannya ya. Selain harapan tadi, kita juga sudah bahas kuliner, suruh-suruh tanya milih. Terus apa nih yang sudah dilakuin oleh teman-teman pemuda di sana? Termasuk mungkin Anda sekarang ada di mana, sama siapa, sedang mau ada rencana apa? Mungkin bisa diceritain untuk para pemuda-pemuda Sidoarjo dan juga secara umum di Indonesia. Sorry, Bang Jack, agak putus-putus, jadi nggak anggap anunya. Oke, saya ulangi ya. Tadi sudah kita bicara tentang harapan-harapan yang Anda sudah sampaikan ke calon bupati nomor urut 1. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang sudah dilakuin oleh Mas Iqbal dan kawan-kawan untuk bisa bergandeng tangan bersama calon bupati itu. Dan Anda sekarang sedang di mana dan sedang sama siapa? Mungkin bisa diceritakan kira-kira kan masih ada waktu ini mau pilkada kan? Nah, kira-kira apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Iqbal? Tadi kan sudah nitip harapan nih. Nah, sudah didengar. Nah, kira-kira apa nih yang sudah dilakuin nih sama Mas Iqbal dan kawan-kawan di sana? Ya, jadi khasnya muda kan, kalau dia punya mau harus cepat bergerak, ya kan? Jadi kalau cuman punya mau tapi nggak bergerak, nggak akan jadi. Nah, makanya dari situ ini teman-teman punya inisiatif karena apa namanya, anak-anak muda itu dekat dengan media sosial. Kemudian dengan kondisi pandemi saat ini yang mungkin kalau kita harus keluar kampanye secara offline dengan mengumpulkan massa itu kan nanti jatuhnya malah jadi pelanggaran pemilu, nanti masuk ke Bawaslu. Itu nanti malah menyusahkan calon. Nah, maka dari itu teman-teman menetapkan bahwa kita bergerak di media sosial. Nah, apa bentuk media sosialnya? Kita bantu dengan tim, dan kebetulan ini saya sedang ada di media centernya Persada di Sidoarjo. Wow, apa isinya, Mas? Di sana ada apa isinya ini? Ini isinya apa namanya? Ya teman-teman anak-anak muda juga. Tapi nanti kalau mungkin ada yang rumahnya di Sidoarjo bisa main-main ke sini, kita kerja bareng di sini, main medsos bareng. Nah, ini kita tolong ditunjukin dong, halo, selamat siang gitu. Nah, ini teman-teman lagi ya apaan, cuman apa namanya, nongkrong ya, nongkrong, tapi tetap produktif. Mereka tetap kalau di sini apa namanya, minimal itu kita menghasilkan 2-3 konten dalam satu hari. Yang berkaitan dengan pemenangan PHS dan Taufikul Bar itu. Nah, nanti tinggal bagaimana caranya konten yang sudah disiapkan sama teman-teman nanti itu bisa apa namanya, bisa viral lah, minimal bisa tahu kalau ternyata anak-anak muda itu arahnya kemana di media sosial. Oke. Berarti Persada Sidoarjo juga sudah ngeluarin beberapa konten-konten kreatif di medsos ya. Salah satunya apa nih yang bisa diceritakan ke sana. Nah, jadi itu yang apa namanya, yang bisa kita ambil sisi baiknya, mereka menerima baik, dan kemudian mereka memfasilitasi teman-teman juga di Persada untuk merealisasikan program-program yang kita punya, seperti itu. Nah, contoh programnya ini yang akan dilaksanakan ini lomba ini Mobile Legend. Wow. Nah, jadi karena memang kapan itu, Mas? Kapan? Rencananya insya Allah November ini mulai. Terus ternyata sudah kena dari Surabaya. Bisa jadi juga sebaliknya. Makanya itu salah satu yang terparah dengan banyak klaster yang ada itu salah satunya di Jawa Timur, itu di Sidoarjo. Selain di Surabaya. Sampai Pak Bupatinya juga menjadi positif dan juga harus
dirawat dan meninggal, Ya, begitu ya Pak ya. jadi ngelola sedikit sebenarnya bukan bupati, tapi wakil bupati yang menggantikan Betul, bupati, wakil bupati yang iya, naik wakil jadi bupati yang naik PLT. jadi bupati untuk apa namanya meneruskan bupati yang mungkin saat ini sedang terkena masalah. Makanya dari itu, Ya, nah bahkan sampai wakil bupati almarhum Pak siapa namanya itu Pak beliau Nur, Pak Nur. Pak Cak Nur. Jadi Ya, beliau ya. sering juga ikut dalam apa ya dalam kegiatan-kegiatan mulai dari memakamkan jenazah corona segala macam. Itu yang mungkin salah satu yang apa namanya jadi acuan kenapa beliau sampai tertular sampai akhirnya beliau meninggal karena COVID itu. Baik, Mas Iqbal, ini karena sudah menjelang jam pukul 2 ya, pukul 14. Tadi sudah nyampein harapan ke calon bupati, sudah nyampein unek-uneknya apa sih yang dikarep, apa sih yang dipingin oleh anak-anak muda atau anak-anak arek-arek nom Sidoarjo ya. Juga sudah nyampein tentang kegiatan Persada di koordinator daerah Sidoarjo. Nah sekarang nih apa sih harapannya Mas Iqbal kepada anak-anak muda di Sidoarjo terkait dengan pemilihan bupati 2020 Desember mendatang? Ini sesi menjelang terakhir. Ini sesi menjelang terakhir nih. Nah. Jadi simpel aja harapannya karena media sekarang sudah terbuka lebar, informasi bisa dapat diakses dimanapun, kapanpun ya kan, sama siapapun, oleh siapapun, khususnya anak-anak muda Sidoarjo. Jadilah anak muda yang paham tentang politik, paham tentang apa yang akan dilakukan oleh pemimpinmu nanti kelak. Nah, bagaimana caranya memahami apa yang akan dilakukan sama calon pemimpin teman-teman nanti? Ya, teman-teman bisa lihat dari apa namanya rekam jejak beliau, kemudian kemudian kinerja beliau yang ya visi misi beliau, kinerja beliau, kemudian beliau pro apa tidak dengan anak muda. Maka dari itu teman-teman karena ada media sekarang, teman-teman bisa lihat apa yang digembar-gemborkan sama calon-calon bupati yang ada di Sidoarjo. Kemudian teman-teman bisa pilih, bisa rangkum kira-kira mana sih yang cocok buat anak-anak muda, yang pas buat anak-anak muda, yang merangkul anak-anak muda untuk bisa berkreasi lebih baik lagi ke depan, seperti itu. Oke. Saya lihat di samping kiri kanan ini banyak teman-teman, ada yang mau dikenalin nih mumpung live. Mas Iqbal, teman-temannya siapa, namanya siapa, sampaikan salam halo gitu. Nah ini tim media. Boleh. Nah, kita live bareng aja ya. Nggak apa-apa. Nah ini assalamualaikum. Salam. Ini Mas Faisal, dia koordinator tim medianya. Mantap. Kalau saya kan, kalau ini Mas Didi. Assalamualaikum. Wow. Oke. Nah dia sebagai editor dia di sini. Oke. Sebagai editor. Nah ini. Baik. Apa lagi? Ini ada dia juga lagi ini editor juga dia. Jadi ada yang editor apa namanya video ada sendiri, kemudian gambar-gambar ada sendiri, meme segala macam ada sendiri. Jadi ada juga yang bagian konten, tapi masih belum datang semua. Pasti ada yang masih kuliah, terus ada yang masih ada yang kuliah juga ya? Iya, masih ada yang nganterin orang tuanya segala macam. Jadi fleksibel lah di sini. Oke. Kita sekarang mau menjelang akhir nih. Sekarang ada pertanyaan lagi nih ya. Anda disuruh memilih lagi nih Mas Iqbal ya. Ya. Suruh milih ya. Dan ini harus cepat ya pilihannya ya. Jika Anda disuruh memilih, ya mana yang Anda pilih sebagai anak muda ya.
ketemu mantan atau rapat bersama jomblo. Rapat bersama jomblo. Oke. Makan lontong kupang. Apa tadi? Lontong kupang ya? Kupang ya? Ya. Halo? Makan kupang. Ya. Traktir orang makan kupang atau ditraktir makan masakan Padang. Punten Bang Jack, putus-putus, coba diulangi lagi. Halo, saya ulangi ya. Traktir orang makan kupang Sidoarjo atau ditraktir orang makan masakan taruhlah masakan nasi goreng. Kita traktir makanan kupang Sidoarjo. Oke, lebih milih mana? Ikan bandeng atau ikan mujair? Ikan bandeng. Ikan bandeng. Lebih milih mana? Mas Bambang Haryo atau Taufikul Bar? Dua-duanya. Oke, masih banyak ini pertanyaannya. Ini saya menyapa dulu nih teman-teman. Ada Bonit bergabung. Assalamualaikum. Ada Ayah Kalis 86. Ada Faisal Haq. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam. Ada D Prasetya. Ada Dian SSI. Ada Dibdas Hanuban. Saya menyapa dulu nih teman-teman ya. Ada Zulkifran, ada Ahelmi 13 ya. Ada Rais 16, ada Jimbron, ada Aki Jile, ada Iqfa Ikrima, ada Zaid ATM 24, ada Akbarudin 07, kasih jempol untuk Mas Iqbal, ada Ismail 1, ada juga Amoy Bangkit baru bergabung. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore gitu. Para kos 2700. Mas Iqbal mau menyapa teman-teman yang mungkin yang sudah join atau tadi sudah online, silakan. Atau mau nitipkan salam-salam. Banyak juga ini kita baca dari kita banyak kita terlalu serius ngobrol jadi yang nonton nggak disapa. Sama. Ya kalau dari instanya Mas Iqbal ada yang mau disapa mungkin teman-temannya, friendlistnya? Ya mungkin secara umum aja Okay. Kalau teman-teman lihat ini barangkali bisa menambah referensi nanti untuk tanggal 9 mau nyoblos siapa. Kalau mau lihat gerakannya anak-anak Persada Sidoarjo nanti bisa main ke akun-akun yang tadi sudah saya sertakan di komentar. Itu teman-teman fokus memenangkan calon nomor 1 di Sidoarjo, Pak Bambang Haryo dan Taufikul Bar, karena mereka yang dirasa bisa merangkul anak-anak muda, menggerakkan anak-anak muda untuk merubah Sidoarjo jadi lebih baik lagi. Oke, ini ada barusan gabung Alberi, bisa kasih lambaian ya. Baik, karena terbatasnya waktu, terima kasih Mas Iqbal dan kawan-kawan yang ada di sebelah kirinya, sebelah kanannya. Barangkali ada yang mau DM langsung ya, direct messenger. Karena muda biasanya sukanya DM, ini nggak berani langsung ceplos ya. Alamat IG-nya Mas Iqbal di Iqbal Rabbani ya. Kalau Persada PKS Sidoarjo ada di persada underscore Sidoarjo. Silakan. Mungkin ada yang mau berkunjung ke posko tadi. Di poskonya di mana nih Mas Iqbal? Nah, posko medianya? Posko medianya ada di Kompleks Ruko Jati Kepuh, Blok B nomor 28. Itu posisinya tepat di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Nah, kita terbuka teman-teman yang mau join ke sini, kemudian mau titip aspirasi atau ngobrol ngopi, monggo di sini. Baik, kembali ke kuis untuk menutup acara kita. Lebih memilih mana Mas Iqbal? Kalau ada tamu di posko, disuguhin jagung bakar atau nasi bakar? Coba Bang Jack, kalau ada tamu di posko lebih pilih mana nih Mas Iqbal?
mereka dikasih jagung bakar atau nasi bakar? Jagung bakar aja. Oh, jagung bakar. Terus ada lagi, lebih suka piknik keluar kota atau jalan-jalan di Sidoarjo? Kebetulan lagi nggak punya uang, jadi jalan di Sidoarjo aja. Lagi tanggal tua ya. Pilih kampanye ngundang artis atau pilih kampanye lewat influencer di medsos? Lewat influencer aja. Di medsos, oke. Kemudian terakhir nih ya, kira-kira salam yel-yel mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman sebagai penutup acara kita di Persada Talks edisi seri 1 ini. Saya persilakan Mas Iqbal closing statement-nya. Ya, ini mungkin nanti apa ya, yel-yelnya agak barbar, tapi nggak apa ya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu mampir ke bincang-bincang kita berdua di sini. Kemudian khusus untuk anak-anak Sidoarjo, arah-arah Sidoarjo, mulailah melek sama politik, pilih calon pemimpin yang mereka juga bisa merangkul anak-anak muda, bukan cuma terima uang ini, tapi terima programnya. Karena sampai sekarang pemimpin Sidoarjo masih kurang yang mau merangkul anak-anak muda. Dan harapannya BHS ini itu jadi pemimpin yang akan dekat sama anak-anak muda. Mulai dari komunikasi, kemudian dari turun ke desa-desa segala macam, ngopi sama anak-anak muda begitu. Nah, terus kalau untuk yel-yelnya ini yel-yelnya anak-anak media center. Boleh. Singkat aja, jadi BHS Taufikul Bar jadi BHS Taufikul Bar nomor 1, wani legrek pokoknya menang. Gitu. Oke, diulangi lagi deh. Ini anak-anak tak suruh teriak bareng-bareng, nggak mau, malu katanya. Boleh. Ayo, mau tak sini ayo. Oh, nggak mau, malu. Jadi biasanya kalau pagi kita membakar semangatnya ini, BHS Taufikul Bar nomor 1, wani legrek pokoknya menang. Gitu. Oke, terima kasih waktunya. Kita juga baru kita tangan ini Spot Shop Sidoarjo baru bergabung. Assalamualaikum. Kemudian ini ternyata tadi ada yang milih nasi bakar nih Mas Iqbal. Ada yang milih jalan-jalan di Sidoarjo dong. Ada yang milih kampanye medsos dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman baik yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur maupun dari seluruh Indonesia. Bagi yang masih penasaran terhadap pemenangan pilkada bersama anak-anak muda bisa follow akun Persada PKS. Bagi yang penasaran sama Mas Iqbal dan juga anak muda di Sidoarjo bisa follow akun Persada_Sidoarjo dan juga akun dari Mas Iqbal Robani. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan bersama Bang Ahmad Zakaria. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda menangkan pilkada. Makasih Mas Iqbal. Assalamualaikum. Sama-sama Bang Jack. Sehat-sehat ya. Oke, ya. Makasih. Oke. Salam.